Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang semangat bunyinya papa dan ibu-ibu. Banyak bana makan kolak. Diulang balik kan apa ada? Tapi ambo pandai lau pantun. Kan itu. Itu. Makan bakwan nange-ange, dimakan di Sungai Tanang. Salam pertama kurang semangat, salam kedua ambo ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah fakashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata sekali. Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang dihormati angku-angku, niniak mama, alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan juga karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan ini, kita kembali hadir untuk melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap bapak-bapak dan ibu-ibu, 10 yang terakhir daripada malam Ramadan ini mari sama-sama kita hidupkan, sehingga kalau kita lihat apa saja amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi, terutama sekali 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini, salah satunya adalah ahyal laila,
Nabi menghidupkan malam-malam terakhir tentu dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh ulama tabi'in menyebutkan kepada kita apa maknanya Bapak dan Ibu menghidupkan malam dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 yang terakhir. Salah satu makna yang diberikan adalah paling tidak seseorang itu datang untuk melakukan sholat isya secara berjamaah dan juga nanti datang untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah, berarti orang itu sudah menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir. Jadi kalau sekiranya tidak bisa kita melakukan ibadah tengah malam, karena kan malamku dibagi 3 Bapak dan Ibu. Ada namanya awal malam, ada namanya tengah malam, ada namanya akhir malam. Kalau awal malam kau dimulai jam 20 sampai jam 23. Nah, silakan kepada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, karena yang kita lakukan pada saat sekarang ini merupakan ibadah dari awal malam tersebut, mulai dari jam 20 sampai jam 23. Nah, kalau ada juga di antara kita yang beramal di tengah malam, itu jamnya adalah jam 23 sampai setengah 2. Nah, mungkin ada di antara kita nanti yang bangun melakukan sholat tahajud dan segala macamnya, itu pun merupakan bahagian daripada menghidupkan malam 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Lalu yang akhir malam itu adalah dari jam setengah 2 sampai nanti masuknya waktu subuh. Mungkin ada di antara kita yang melakukan ibadah, yang mengisi waktu-waktu itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kepada Bapak dan Ibu, pilihlah kira-kira waktu yang akan kita pakai untuk menghidupkan 10 yang terakhir dari bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tidak bosan-bosan kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada bapak dan ibu-ibu. Yang pertama, karena di sekolah dibatasinya bapak dan ibu-ibu, waktu untuk menyampaikan tausiah cuma 35 menit. Nah, kalau lebaran ini abi kok mukodima saja alabi 10 menit, tinggal 25 menit lah bapak dan ibu-ibu. Nah, kesepakatannya kan Allah kan, kalau dilanggar nih kau tidak boleh, zalim namanya. Nah, maka nanti kalau lah 35, maka silakan ibu-ibu di belakang batuk-batuk ketek-ketek sih nak ada tanda kaji lah mulai habis. Lalu yang kedua, mau tanya juga kepada bapak dan ibu-ibu, malam tadi judul kaji kita ibu-ibu batu hujan hari, oh setengah juz ya. Oh iyalah, nanti kalau tak ngaji malam tadi dilabian kini namanya. Ya kan? Nah, tapi tidak boleh melanggar yang kau tidak boleh tu. Ya. Kau boleh nanti lebih 5 minit kan, dia 40 jadinya kan gitu. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hamba lihat di dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal, karena di masjid awak kau bapak dan ibu-ibu ada materi-materi yang sudah dibagikan. Salah satunya nampak Dembo, kita membahas tentang kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang judulnya adalah Arba'ina An-Nawawiyah. Jadi hadis-hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Pada malam hari ini ya Bapak dan Ibu-ibu, ambo mendapatkan hadis yang ke-41. Ya, hadis 41. Kalau kita bacakan hadisnya adalah sebagai berikut. An Abi Muhammad
Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Kalau kita artikan hadis ini, artinya adalah dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As, Allah redho kepada keduanya. Jadi hadis ko papat dan ibu-ibu diriwayatkan oleh dua orang. Yang pertama adalah dari Umar bin Ibnul As, yang mana anak beliau namanya adalah Abdullah. Nama ko disebutkan dalam hadis ko ya radhiyallahu anhuma, maka Allah Subhanahu wa taala redha kepada keduanya. Nah, yang mana Umar ibnul As ini dan ibu-ibu, dia berkata, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Cik Nabi, la yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Nah, itu kalau kita artikan hadis tadi itu. Jadi kecil Nabi, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Nah, kalau kita baca hadis, kalau kita artikan apa-apa dan ibu sampai di situ, kita belum memahami apa yang diinginkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan masalah hadis ini. Kalau kita perhatikan, ya seperti yang kita sebutkan tadi, hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yang mana seperti kitab yang sudah kita sebutkan tadi, nama kitabnya adalah Arba'ina An-Nawawiyah. Arba'in itu artinya adalah 40. Ya, dia ada 40 hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, nama lengkap daripada Imam An-Nawawi ini adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, itu nama panjang beliau. Ya, jadi namanya adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan Allah akan memberikan kasih sayang yang sangat luas kepada Imam An-Nawawi ini. Nah, berkaitan dengan hadis tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi, apa katanya? Hadisun hasanun sahihun. Hadis ini dinilai oleh Imam An-Nawawi sebagai hadis hasan sahih. Ya. Jadi hadis ko tidak sampai tingkatnya kepada sahih, tetapi nanti adalah hasan sahih, artinya hadis ini diperkuat dengan hadis yang lain sehingga nanti hadis ini bisa nanti menjadi derajatnya adalah hasan sahih. Nah, akan tetapi apa-apa dan ibu-ibu, ada lagi ulama yang menyampaikan kepada kita bahwa hadis ini ya isnadnya atau sanadnya adalah sahih. Ya, tapi kalau Imam Nawawi ngecen tadi hadis ko adalah hasan sahih. Tapi kalau ada imam yang lain mengatakan kepada kita bahwa hadis ini adalah sahihun. Siapa yang mengatakan hadis ini adalah sahih? Salah satunya adalah ulama, namanya adalah ya Abu Fathi Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi. Nah, jadi beliau mengecekkan bahwasanya hadis yang kita bacakan tadi itu adalah hadis sahih. Nah, sehingga ini disebutkan oleh Ibrahim Al-Maqdisi di dalam kitabnya, namanya adalah Hujjatun ala Tarikil Mahajjah. Nah, itu nama kitabnya. Jadi disebutkan oleh Ibrahim Al-Maqdisi bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang lain adalah ulama yang mendhaifkan daripada hadis ini. Jadi kecil ulama ada yang mengecekkan bahwasanya hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis dhaif.
Nah, makanya nanti apa-apa dan Ibu kalau berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah ibadah, itu kalau bisa hendaklah kita memakai hadis-hadis sahih. Ya, apalagi nanti berkaitan dengan masalah akidah. Karena akidah itu adalah berkaitan dengan keyakinan, kalau bisa yang menjadi landasannya adalah hadis-hadis sahih. Tetapi kalau untuk motivasi, untuk menyemangati kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan kepada kita, boleh untuk memakai hadis-hadis dhaif. Tapi gunanya adalah untuk motivasi saja, untuk memberikan semangat kepada kita bagaimana kita semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ulama yang mendhaifkan hadis ini adalah namanya adalah Abu Faraj Ibnu Rajab Hambali. Mungkin di antara Bapak dan Ibu pernah mendengar ulama ini. Jadi nama beliau itu adalah Abul Faraj Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, jadi beliau adalah orang yang mendhaifkan daripada hadis ini. Meskipun kata Ibnu Rajab, hadis ini adalah dhaif, tetapi secara makna apa-apa dan Ibu hadis ini tidak dhaif. Akan tetapi yang dhaif itu kata beliau adalah isnadnya saja. Karena kan hadisku kan terdiri dari dua kan, ada namanya sanad, ada namanya matan. Kalau sanad itu adalah tempat hadis-hadis itu disandarkan. Tapi kalau isi daripada hadis itu, itulah yang disebut dengan matan. Nah, jadi kece Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini secara makna dia adalah sahih, akan tetapi secara sanad hadis ini adalah dhaif. Karena orang yang memberitakan hadis ini apa-apa dan ada salah satu atau beberapa orang dari orang yang memberitakan hadis ini, ada di antara mereka itu yang dihukum sebagai orang yang tidak thiqah. Karena salah satu syarat ya hadis itu diterima, syaratnya ketika dia menyampaikan hadis itu atau ada penilaian daripada ulama yang lain, ada thiqah namanya, artinya orang ini diakui kejujurannya apa-apa dan ibu-ibu. Karena kan hadisku kan datangnya dari Nabi kan, cuma nanti dari Nabi kepada siapa disampaikan, kepada siapa lagi disampaikan. Karena nanti dari orang ke orang itu apa-apa dan ibu-ibu ini kalau di dalam kajian ulumul hadis itu harus dicari orangnya dulu. Ya diteliti orangnya, benar ndak orangnya, sikoh ndak orangnya. Seperti itu nanti kajian kita kalau kita berbicara masalah hadis. Nah, jadi kata Ibnu Rajab, jadi hadis ini secara maknanya adalah sahih, akan tetapi secara isnadnya adalah dhaif kata beliau. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dalam sejarahnya, Ibnu Rajab ini apa-apa dan ibu adalah ahli hadis. Dia mengerti dan paham tentang hadis. Nah, orang yang paham tentang hadis, maka dialah yang bisa untuk menilai daripada hadis tersebut. Ya, nah ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya namanya apa? Jami'ul Ulum wal Hikam. Di situ disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif. Dhaif secara isnad tetapi sahih secara makna. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Ibnu Rajab, hadis yang kita sebutkan tadi, kan disebutkan di Nabi tadi itu kan, akece Nabi, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga nanti hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kemudian itu bunyi hadisnya. Ya, nah, maka disebutkan oleh Ibnu Rajab tadi, maka sampaikan tadi kan secara makna dia adalah sahih. Kenapa dia sahih? Karena di dalam hadis ini apa-apa dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang apa? Tentang pokok-pokok ajaran syariat kita membenarkan makna yang terkantung di dalam hadis ini. Jadi secara makna hadis ini adalah sahih. Kenapa? Karena unsur-unsur yang ada di dalam hadis ini itu menunjukkan kepada pokok-pokok ajaran syariat kita. Nah, tapi kalau secara isnad atau secara sanad tadi maka dia dhaif karena ada beberapa orang yang menyampaikan hadis ini dinilai lemah oleh sebagian ulama
salah satunya adalah Ibnu Rajab ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada kata-kata tadi kan, tidak beriman salah seorang kamu sehingga nanti hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nah, kini wacali apa-apa yang dimaksud dengan hawa nafsu. Maka disebutkan dalam hadis itu apa? Hawahu. Hawahu itu artinya adalah hawa nafsu. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya, apa katanya? Yang dimaksud dengan hawahu itu adalah al-mailu mujarrad. Hawa itu artinya adalah kecondongan hati seseorang. Di makanya apa debut setiap awakku memiliki hawa nafsu. Ya, ada semacam semacam kecondongan hati, yang mana kecondongan hati tadi kadangkala mengajak kita kepada yang baik, kadangkala ada mengajak kita kepada yang baik. Jadi maksudnya apa dan ibu, ada di antara manusia ini yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, nah sehingga nanti kalau hawa nafsu tadi itu diarahkan orang itu nanti kepada yang buruk, maka inilah yang disebut dengan hawa nafsu yang jahat. Tetapi kalau hawa nafsu tadi itu ya mengajak kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka inilah yang disebut dengan hawa nafsu yang baik. Nah, maka disebutkan oleh Shalih Al-Utsaimin, apa katanya? Hawa nafsu itu yang qasimu ila qismaini. Ya, hawa itu terbagi nanti kepada dua macam. Nan pertama namanya mahmudun. Jadi hawa nafsuku ada namanya apa? Mahmudun. Mahmudun itu adalah hawa nafsu yang terpuji. Lalu yang kedua ada namanya hawa nafsu mazmum. Mazmum itu adalah hawa nafsu yang tercela. Apa itu yang dimaksud dengan hawa nafsu yang terpuji? Artinya adalah wa huwa ma kana taba'an lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hawa nafsu, kecenderungan apa-apa dan ibu-ibu yang terpuji itu adalah hawa nafsu atau kecenderungan yang mana kecenderungan itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sakironyo mengikuti dan tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ini adalah berkaitan dengan syariat. Maka itulah yang disebut dengan kecenderungan, yang mana kecenderungan itu adalah kecenderungan yang baik. Karena kan dalam diri awak itu kan ada model itu apa-apa dan ibu. Kadang-kadang ada kecenderungan kita kok elok, kadang-kadang ada kecenderungan kita ini tidak baik. Jadi kalau ada hawa nafsu kita ini ya yang ditujukan atau yang kita ikuti, yang mana yang kita ikuti itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi, ya seperti syariat-syariat yang sudah disampaikan oleh Nabi kepada kita, berarti hawa nafsu itulah yang disebut dengan hawa nafsu yang baik. Tetapi yang dimaksud dengan hawa nafsu yang tidak baik itu adalah wa huwa ma khalafa zalik, hawa nafsu yang menyalahi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan kepada kita, apa katanya? Wa indal itlaqi yahmilu 'alal mazmum. Kata-kata hawa nafsu disebutkan secara mutlak, artinya tidak dikaitkan kepada yang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hawa nafsu yang dimaksud adalah hawa nafsu yang tercela. Jadi kalau hawa nafsu saja Bapak dan Ibu, kata Shalih Al-Utsaimin, kalau tidak dikaitkan dengan yang lain, berarti hawa nafsu yang dimaksud itu adalah hawa nafsu yang tercela tersebut. Nah, maka daripada itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memiliki kecenderungan kalau bisa hawa nafsu yang kita miliki itu adalah hawa nafsu yang bisa mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kehidupan kita model itu apa-apa dan ibu. Kadang-kadang kan ada tuh kan model kita gini kuah. Ketika tadanga dewa azan apa-apa dan ibu, apa yang kita lakukan? Ya pasti dua ya yang dilakukan oleh orang. Yang pertama mungkin ada di antara mereka itu akan datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ada kecenderungan tuh. Jadi kecenderungan yang seperti inilah yang disebut dengan kecenderungan apa?
mahmud, artinya adalah kecenderungan yang terpuji. Tapi ada juga orang apa-apa dan ibu ketika azan datang, ndak namuhnya datang ke surau atau ndak namuhnya datang untuk memenuhi panggilan itu. Ini artinya apa? Hawa nafsu yang sifatnya adalah mazmum, artinya adalah hawa nafsu yang mana hawa nafsu ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita. Karena sebenarnya apa-apa dan ibu ketika terang azan dewa, ya perintah Nabi manga disuruhnya kawa. Kan datang kan? Datang penuhi panggilan itu. Kan itu kan secara syariatnya kan seperti itu. Tetapi ada juga orang yang ketika dipanggil untuk melakukan sholat, lalu dia akan meninggalkan atau tidak akan memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa-apa dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mungkin setiap kita memiliki kecenderungan, maka di dalam kehidupan ini manakah yang banyak yang akan kita ikuti? Ya, nah kita lanjutkan lagi yang disampaikan oleh Shalih Al-Utsaimin. Apa katanya? Fayakunu makna hadzal hadis, adapun makna atau kesimpulan daripada hadis ini, kan disebutkan tadi kan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna mailuhu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga nanti kecenderungannya itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi. Jadi artinya apa-apa dan ibu-ibu, ya. Jadi ada risiko dikecilkan oleh siapa tadi? Shalih Utsaimin. Maknanya la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Nah, jadi makna tidak beriman salah seorang di antara kalian itu ada maknanya dua. Pertama namanya adalah maknanya ayyakuna munfiyun aslul iman. Jadi kata Nabi, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu. Maknanya dua. Makna yang pertama apa? Ayyakuna munfiyun aslul iman. Ada di antara manusia kok papat dan ibu-ibu yang dinafikan adalah pokok-pokok keimanan itu. Jadi makna yang pertama menunjukkan kepada awak, la yu'minu ahadukum, tidak berimannya salah seorang di antara kamu. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah memang ada orang yang menafikan daripada rukun-rukun iman dan juga nanti rukun-rukun Islam. Ada enggak di antara manusia model itu ibu-ibu? Ada kan? Ada di antara manusia kok yang menafikan sama sekali dan dia tidak percaya dengan rukun iman dan juga dia tidak percaya dengan rukun Islam. Jadi artinya gitu, kalau ada di antara manusia kok bapak dan ibu tidak beriman dengan rukun iman dan tidak beriman dengan rukun Islam, berarti dia bukan muslim lagi. Contoh misalnya kan, kok ada pemahaman awak misalnya bapak dan ibu, apa pemahaman kita tidak yakin dengan adanya malaikat. Kalau ada orang yang meyakini dia tidak yakin dengan malaikat itu, berarti kan pokok-pokok keimanan itu sudah hilang dari diri seseorang itu. Nah, ketika pokok-pokok keimanan itu hilang, maka disebutkan oleh Shalih Al-Utsaimin, inilah makna yang pertama, memang mereka itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia dihukum sebagai orang kafir. Ya, dia tidak lagi muslim, akan tetapi dia dihukum sebagai orang yang kafir. Nah, jadi itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Makna yang lain adalah ayyakuna munafiyun kamalan iman. Makna tidak berimannya salah seorang di antara kalian itu adalah artinya apa? Tidak sempurna iman seseorang itu kalau orang itu tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi dan dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi makna yang kedua, maknanya adalah tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maknanya adalah tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kalau sekiranya di antara mereka itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kepadanya. Jadi artinya model itu apa-apa dan ibu-ibu. Jadi kalau ada di antara awak, ya, yang mana orang tadi itu tidak mengimani dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan mengikuti hawa nafsunya, berarti makna yang kedua adalah berarti orang ini tidak sempurna imannya. Contoh Bapak dan Ibu, ya, contoh sederhananya kan seperti hawa nafsu yang kita sebutkan tadi itu. Ada di dalam kehidupan kok Bapak dan Ibu orang yang mengikuti syaitan. Boleh kita mengikuti syaitan Bapak dan Ibu?
Nah, boleh kan? Awak tidak boleh mengikuti syaitan. Kalau kita mengikuti syaitan, karena syaitan itu nanti akan membisikkan kepada kita. Kecik syaitan, maliang lah kecik syaitan kan? Ya, ambil punya orang keciknya, berzinahlah engkau, membunuhlah engkau. Itu kan adalah hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu adalah mengikuti dari ajakan-ajakan yang disampaikan oleh syaitan. Nah, sehingga nanti orang ko papa dan ibu akan terjerumus ke dalam dosa besar. Jadi artinya model iko, kalau ada di antara manusia yang tidak sempurna imannya tadi itu, lalu dia mengikuti hawa nafsunya, dalam artian apa tadi? Nyo ikuti langkah-langkah dan bujuk rayu daripada syaitan. Sehingga nanti mereka itu membunuh orang lainnya, mengambil punya orang lainnya, berzina dan segala macam. Secara iman apa-apa dan ibu, orang ini adalah orang yang tidak keluar dari Islam. Artinya apa? Nyo tetap dalam keadaan Islam. Karena yang gini kok banyak maliang siapa apa dan ibu? Orang Islam. Pejabat namanya maliang gini kok. Nyo kan orang Islam tuh kan? Nah, ketika dia maliang, ketikanya nanti berzina dan ketika mereka tidak melakukan salat, tetapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa mereka itu dikatakan sebagai orang kafir? Kan indah kan? Nah, itu makanya kecek Shalih Al-Utsaimin, makna yang kedua, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, ya, kalau kalian mengikuti hawa nafsu kalian dan kalian tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin apa-apa dan ibu maknanan kedua kok mungkin yang banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tidak salah Nabi menyampaikan kepada awak apa-apa dan ibu akecek Nabi, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga kalian mengikuti hawa, ya, dan kalian tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi untuk mau kuah sempurna atau tidak sempurnanya iman seseorang itu, cibo calik kecenderungannya apa-apa dan ibu. Kalau kecenderungannya itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, nyo tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti orang ini sempurnalah imannya. Tetapi kalau sekiranya dia lebih condong untuk mengerjakan hawa nafsunya, mengikuti keinginan dirinya, bisik hatinya, berarti iman seseorang itu di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala imannya adalah orang yang tidak sempurna. Nah, mungkin kita berharap Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lai ingin iman kita kok sempurna. Lai ingin iman kita ini diakui oleh Allah dan Rasul, ingin apa-apa dan ibu, apa caranya? Makanya nanti harus kita cenderung kepada sesuatu yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nanti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam kini kok Bapak dan Ibu akan diujilah keimanan kita itu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Karena keimanan awak di akhir-akhir Ramadan kok diuji Bapak dan Ibu. Artinya apa? Mencari sempurna atau tidak sempurna iman seseorang itu, bagaimana dia melaksanakan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kerjakan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupannya. Nah, kalau awak calik kini kok Bapak dan Ibu, kalau awak calik tempat awak ni di masjid kini kok alai masih rami nampak rembo. Ya, imannya masih istiqamah. Tapi kalau di tempat lain cari apa-apa dan ibu akan langsung pakai rami ke muka jemaah nampak dia ibu. Ya, kalau belakang nak baralai kan ke muka sana rami. Nah, jadi artinya ya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita jaga masalah iman kita ini. Karena kecil para ulama, iman tu kan naik turun. Kalau tiba semangatnya ibadah, naik tu mah. Tapi kalau iman waktu turun atau ibadah tu turun, maka iman kita itu adalah iman yang turun. Nah, jadi tetaplah kita istiqomah dengan keimanan kita ini, lebih-lebih ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berdoa, berharap dan meminta kepada Allah mudah-mudahan kita istiqomah lebih-lebih 10 yang terakhir ini, karena pada 10 yang terakhir ini akan dilihat bagaimana kesempurnaan daripada iman kita tersebut. Nah, jangan sampai goyang lo apa-apa dan ibu-ibu. Kalau kini kan banyak orang goyang gini kok. Goyang dalam artian apa? Semakin ke belakang, semakin tak kurang surau le kan? Semakin ke belakang, semakin tak semangat orang lain. Nah, untuk menunjukkan sempurna atau tidak sempurnanya iman kita ini,
kita akan istiqomah untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini isi dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa kata Nabi? Kita ulangi lagi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi. Jadi selama kita lain namuh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti iman kita itu sempurna. Dan sebaliknya, apabila kecenderungan kita itu ya tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti iman kita itu sudah mulai tidak sempurna. Nah, maka daripada itu tetaplah kita di atas kesempurnaan ya keimanan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai waktu tadi Ibu, lah lebih 35 menit dan Ibu lah banyak lo tekan tuak di belakang nampaknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Intinya adalah mari sama-sama kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.